Baik, Bu Ati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ati, apa kabarnya nih? Alhamdulillah luar biasa. Yes. Yes, wah, guru agama memang luar biasa ini, keren. Oke nih Bu Ati, kita mau ngobrol-ngobrol nih. Kita kan mau supervisi nih Bu Ati, ya. Nah, supervisi nanti Bu Ati di kelas berapa Bu Ati kita supervisi nih di Bu Ati nih? Kelas 4. Oh, baik. Nah, Bu Ati, terkait dengan supervisi yang mau nanti saya coba belajar untuk mengamati ya Bu Ati ya, supervisi akademik. Bu Ati nih, sebelum kita supervisi, saya pengen tahu dulu nih Bu Ati, dari kegiatan supervisi itu kira-kira kompetensi mana nih yang ingin Bu Ati kembangkan? Kan kompetensi guru kan ada 4 ya Bu Ati ya. Ada Iya. 4, yaitu pertama kompetensi pedagogi, kemudian kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Nah, Bu Ati nih, Bu sebagai guru agama Islam di SDN Lagua 11, pada saat ini mau disupervisi, mau supervisi akademik, kali ini Bu Ati mau mengembangkan kompetensi guru yang mana nih? Untuk nanti Insya Allah supervisi. saya ingin mengembangkan kompetensi pedagogik, Bu Nuri. Oh ya, kompetensi pedagogi ya Bu Ati ya. Jadi itu yang ingin Bu Ati kembangkan. Nah ya Bu Ati baik. Kemudian Bu Ati, dari kompetensi pedagogik yang ingin Bu Ati kembangkan ya, kan ada itu ya. Tadi kompetensi guru kan ada 4. Nah Bu Ati ternyata mau mengembangkan kompetensi pedagogik. Betul ya Bu Ati ya? Betul, insya Ya, Allah. oke Bu Ati. Secara spesifik nih Bu Ati, kompetensi mana atau area mana yang ingin diobservasi nantinya? Ketika saya mengajar. Nanti. Ketika nanti di kelas ya Bu Ati ya, mengajar ya. Oh baik, baik, baik. Ya, jadi kompetensi pedagogik yang nanti saat di dalam kelas ya Bu Ati ya, pas Bu Ati mengajar. Betul Bu Ati? Betul, Bu Baik. Nuri. Ya, baik Bu Ati. Nah, kemudian tadi kan Bu Ati sudah mengatakan bahwa kompetensi yang ingin dikembangkan yaitu kompetensi pedagogik ya Bu Ati ya. Kemudian saat Bu Ati mengajar di dalam kelas ya Bu Ati. Nah, bagaimana indikatornya apa saja sih yang ingin Bu Ati kembangkan dari kompetensi pedagogik tersebut Bu Ati? Baik, indikatornya insya Allah lebih memahami murid, Ya. kemudian lebih baik dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran. Oh, Seperti baik itu, Bu. Bu Nuri. Ya, jadi indikator yang ingin Bu Ati kembangkan dari kompetensi tersebut yaitu lebih memahami murid ya Bu Ati sama dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran. Betul Bu Ati? Ya, betul. Lebih baik Nah, lagi dalam merancang pembelajaran. ya baik Bu Ati. Nah, Bu Ati, kira-kira nanti Bu Ati pas di dalam kelas nih untuk mengembangkan kompetensi pedagogik yang Bu Ati inginkan yaitu indikatornya tadi ya yang lebih memahami murid, kemudian juga dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran. Itu Bu Ati udah dapat belum tujuan pembelajarannya apa? Mau ngajarin apa gitu buat anak-anak besok, supervisi besok? Gimana, bener ya? Tujuan pembelajarannya yang buat besok apa Bu Ati? Iya, yang akan diajarkan besok. Itu yang pertama mendeskripsikan keberagaman sebagai sunnatullah. Kemudian yang kedua menyebutkan ajaran kebaikan dari agama Islam dan agama apa mengajarkan ajaran kebaikan dari agama Islam dengan baik. Kemudian mengungkapkan perasaan mengenai bergaul dengan teman yang bukan seagama gitu. Lalu saling menghormati dan menghargai pemeluk agama lain dan meyakini bahwa agama adalah sebagai sunnatullah.
Barangkali itu tujuannya Bu Nuri. Oh baik, tujuannya ya, tujuan pembelajarannya tadi ada yang mendiskusikan tentang sunatullah ya Bu Ati ya, sampai Ya, dengan sebagai sunat. keberagaman sebagai sunatullah. Baik Bu Ati. Nah, Bu Ati, tujuan pembelajarannya tadi kan sudah Bu Ati Iya. katakan. Kemudian untuk bisa Bu Ati kembangkan kompetensi guru yang akan yang akan nanti saat supervisi lebih dikembangkan, dan indikatornya yaitu tadi Bu Ati mengatakan bahwa lebih dekat dengan murid dan dalam perencanaan dan perancangan pembelajaran. Nah, Bu Ati, untuk tujuan pembelajaran dan juga yang mau Bu Ati supervisi nanti, di supervisi nanti, itu strategi apa yang bisa Bu Ati lakukan, Bu Ati, supaya tujuan pembelajarannya itu tercapai, kemudian kompetensi yang ingin Bu Ati kembangkan yaitu kompetensi pedagogik juga tercapai, Bu Ati. Silakan Bu Ati. Saya insya Allah akan menggunakan strategi model pembelajaran discovery learning, Bu Nuri. Ya, discovery learning. Tujuannya itu untuk memahami murid dalam belajar dan menggunakan video pembelajaran dan model-model pembelajaran bervariasi lainnya. Wow, bagus ya. Jadi Bu supaya Ati, anak tidak jenuh gitu ya. Supaya anak tidak jenuh ya Bu Ati ya. Jadi Bu Ati mau menggunakan model pembelajaran discovery learning, menggunakan video pembelajaran dan metode yang lebih bervariasi, betul ya Bu Ati ya? Video pembelajaran. Ya. Ada lagi nggak Bu Ati? Ada lagi nggak Bu Ati? Kira-kira apa yang bisa dilakukan strateginya? Strateginya dengan menggunakan atau apa ya, saya belajar sambil bermain gitu dengan anak-anak. Ya, kayak sambil bermain. ice breaking gitu ya kan? Ya. Ada kegiatan ice breakingnya di sela-sela sedang belajar supaya anak semangat dan tidak jenuh juga. Barangkali itu. Oh, iya. Wow, bagus banget nih ya. Ditambah ice breaking ya Bu Ati di sela-sela pembelajaran ya, Bu Ati ya. Supaya anak tidak jenuh. Baik. Baik Bu Ati. Nah, kira-kira Bu Ati ada nggak siapa nih yang bisa membantu Bu Ati dalam merancang pembelajaran, dalam misalnya mempersiapkan nanti saat supervisi gitu. Ada nggak nih Bu Ati, siapa kira-kira yang bisa bantu Bu Ati? Alhamdulillah ada salah satu teman sejawat yang bisa membantu dan insya Allah orangnya ikhlas ya, jadi membantu saya baik moral gitu maupun material, mungkin mau juga bantu ya. Ada satu teman saya, harus disebutkan temennya nggak bener? Boleh Bu Ati, boleh. Sesama guru agama, namanya Pak Wasis Arianto. Oh iya, jadi Bu Ati bisa terbantu oleh Pak Wasis itu ya Bu Ati ya, karena sesama teman sejawat guru agama ya Bu Ati ya, betul begitu Bu Ati? Iya betul benar. Nah Bu Ati, kapan Bu Ati kira-kira mau melaksanakan supervisi ini supaya kemampuan kompetensi Bu Ati secara pedagogik itu bisa lebih berkembang lagi dan indikator-indikator turunannya yaitu lebih dekat dengan murid dan perencanaan dan perancangan pembelajarannya lebih oke lagi. Nah, kapan nih Bu Ati dalam waktu dekat mau mengimplementasikan itu Bu Ati? Insya Allah secepatnya ya kan. Dan kebetulan pas di jadwal hari Kamis itu saya ada jadwal ngajar kelas 4B. Jadi pas sekali momennya ya Bu Nuri. Insya Allah hari Kamis ya. Hari Kamis ya. Kedua. Setelah istirahat biasanya. Baik Bu Ati, jadi Bu Ati mau melakukan ini hari Kamis, berarti tanggal berapa itu Bu Ati hari Kamis? Tanggal 6 Oktober ya. Tanggal 6 Oktober 2022. Baik Bu Ati, wah keren nih, nanti Bu Ati bisa lebih berkembang ya itunya ya, kompetensi pedagogiknya mudah-mudahan ya Bu Ati. Kemudian juga indikator yang ingin Bu Ati capai dari kompetensi pedagogik ini juga terlaksana dengan baik. Baik Bu Ati, nih kita
mudah-mudahan Bu Ati bisa melaksanakannya ya Bu Ati ya. Pas nanti di hari Kamis. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bu Ati dari obrolan-obrolan kita nih, ngobrol-ngobrol kita ini tadi, apa sih yang Bu Ati dapat dari obrolan kita ini tadi? Dari obrolan ini, insya Allah saya dapat lebih baik lagi dalam merencanakan desain pembelajaran. Kemudian saya bisa mengembangkan lagi pemahaman tentang pedagogik, kompetensi pedagogik, serta indikator yang saya kembangkan juga, insya Allah supaya tercapai gitu, Bu Nadi. Mudah-mudahan Bu Ati ya, jadi Bu Ati bisa lebih berkembang kembali menjadi guru yang lebih profesional di dalam kompetensi pedagogik ya Bu Ati ya. Baik nih Bu Ati, nanti saya boleh ya Bu Ati ikut masuk ke kelas ya Bu Ati, kalau Bu Ati nanti itu ya hari Kamis ya, mau siapa ya, baik Bu Ati. Nah, setelah nanti observasi selesai Bu Ati di dalam kelas supervisi, saya mau tahu lagi nih Bu Ati, apakah memang kompetensi pedagogiknya sudah tercapai atau belum ya Bu Ati? Boleh ya Bu Ati ya? Ya. Oke, baik Bu Ya, Ati. boleh. Boleh. Ya, silakan. Boleh, boleh. Baik Bu Ati, terima kasih nih atas waktunya. Kita ketemu lagi nih di hari Kamis ya Bu Ati ya. Tanggal 6 Oktober 2022 di dalam kelas. Setelah itu nanti kita ngobrol-ngobrol lagi Bu Ati setelah supervisi akademik ini, saat observasi ya Bu Ati ya. Pasca observasi. Baik Bu Ati, terima kasih waktunya. Sama-sama. Sukses selalu buat Bu Ati. Amin. Sehat-sehat. Mudah-mudahan tetap bisa berkembang di kompetensi pedagogik ini ya Bu Ati ya, sesuai dengan yang Bu Ati harapkan. Baik, terima kasih Bu Ati. Assalamualaikum. Terima kasih. When I say that I'll be fine, I'll be fine. And in the night I tend to lose my sight. I fade out within the moving lines. But I got time, that's why I'm breathing now. I can see through my feelings now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersolawat serta salam kita haturkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semangat semua ya, kita tepuk tangan untuk kelas Nabi. Kamu minatinya? Ya, baik, kita akan belajar tentang keragaman. Menghormati dan menghargai, walaupun berbeda tetap saling menghargai. Misalnya kenal baca dahulu si Roma Irama. Kurang lebih 200 juta jiwa penduduk Indonesia terdiri dari banyak suku bangsa, itulah Indonesia. Sudah tahu Bapak ini dari Madura ya, karena khas dari pakaiannya. Nah, tadi yang disebutkan Bang Haji di dalam lagunya juga ada nih, dari suku Madura.
mengikuti ibadah orang kafir tersebut, mengikuti ibadah mereka, ya, mengikuti keyakinannya, mengikuti cara beribadahnya, seperti itu. Nah, si kaum musyrikin ini menawarkan, kami menyembah Tuhanmu, hai Muhammad, hanya setahun. Nah, kami menawarkan kepada Nabi Muhammad, kasihlah sepatu. Juara, pakai itu juara, insya Allah. Ya, jadi ini asal usul turunnya surat Al-Kafirun. Kita baca sama-sama surat Al-Kafirunnya, mulai dengan baca ta'awud, baca dulu Arabnya, lalu nanti artinya. Ya, membaca Quran itu harus dengan tartil. Apa artinya tartil? Siapa yang tahu? Nah, tadi siapa yang jawab? Hadiah? Hadiah akan ibu kasih hadiah besok. Ini hadiah yang ibu tepuk tangan untuk hadiah. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Aku hukum menjadi Bismillahirrahmanirrahim. Bagus, hadiahnya besok ambil ke Bu Ati. Udah 5 tuh ya. Tepuk tangan buat Bu Ati. Alhamdulillah. Nanti panjang dari penjelasan tadi, yaitu dengan berupa tongkingsik. Tongkingsik itu artinya tongkat berbicara, ya, tongkat berbicara. Di situ Allah menurunkan wahyu, yaitu berupa surat apa? Surat turunnya wahyu. Surat apa? Nggak bisa menjawab pertanyaan? Maju ke depan nyanyi. Menit untuk baca buku. 10 menit waktunya untuk membaca. Halaman 5 sampai 9. Silakan dijawab pertanyaannya, ditulis. Ya, silakan diisi ya. Jangan Ibu. Harus kompak. Dalam kerjasama harus kompak. Masing-masing anggota harus mengeluarkan pendapatnya. Ya. Kayak di asal. We are the best. Pelajaran kita hari ini sudah selesai. Tadi sudah belajar tentang keberagaman. Tangan buat pelatih. And the secret is to shut my eyes, and see through my mind. I can see through my feelings now. I can see clear through my mind. And the secret is to shut my eyes, to shut my Assalamualaikum Bu Ati. Waalaikumsalam Bu Nuri. Apa kabarnya nih Bu Ati? Alhamdulillah, luar biasa. Yes. Yes, oke, semangat nih. Bu Ati, sebelum kita ngobrol-ngobrol nih, ngobrol-ngobrol santai. Nah,
Kita tarik napas panjang dulu yuk Bu Ati. 3 kali. Ya, tarik napas, buang napas. Tarik napas, buang napas. Sekali lagi, tarik napas, buang napas. Oke, ini Bu Ati. Terima kasih loh udah mau berbagi ngobrol-ngobrol sama saya nih Bu Ati. Sama-sama Bu Nuri. Ya, nah Bu Ati, ini kita mau ngobrolin yang kemarin. Bu Ati kan sudah melakukan supervisi ya. Saya sudah mengamati apa yang Bu Ati lakukan saat mengajar di kelas. Seperti yang kemarin kita lakukan sebelum supervisi, bahwa Bu Ati di sini ingin sekali mengembangkan kompetensi pedagogiknya ya. Betul ya Bu Ati ya? Betul sekali Bu Nuri. Nah, kemudian indikatornya juga Bu Ati ingin lebih dekat dengan murid dan di dalam lebih baik lagi dalam perancangan dan pelaksanaan pembelajaran. Betul ya Bu Ati ya? Nah, Bu Ati ini boleh dong berbagi sama saya nih Bu Ati, bagaimana sih refleksi yang kemarin Bu Ati, apa sih yang dirasakan ketika kemarin melakukan mengajar dan saya mengamati di kelas 4B pelajaran bidang studi Bu Ati, pendidikan agama Islam. Boleh tidak Bu Ati nih berbagi sama saya nih Bu Ati, apa sih rasanya, perasaannya, refleksinya gimana Bu Ati? Baik Bu Nuri. Perasaan saya setelah Bu Nuri melakukan observasi kemarin itu ada tumbuh lebih semangat lagi saya dalam mengajar karena mendapatkan seperti tantangan gitu ya. Bagaimana cara saya supaya belajar mengajar lebih bagus lagi. Kemudian saya juga ingin mengembangkan lagi model pembelajaran ya kan. Kalau kemarin itu saya melakukan model pembelajaran cooperative learning tipe talking stick. Nah, supaya anak menjadi lebih semangat lagi, lebih termotivasi lagi, dan lebih meningkatkan lagi minat belajarnya, maka saya ingin mengembangkan lagi model pembelajaran lain. Di antaranya ada cooperative learning, kemudian menggunakan berbagai macam model pembelajaran yang lainnya. Misalnya menggunakan model pembelajaran cooperative learning tipe make a match, gitu kan, memasangkan kartu, atau dengan menggunakan permainan, ya permainan banyak lah yang diminati anak. Jadi dengan adanya seperti itu, anak bisa lebih semangat lagi dan minat belajarnya semakin meningkat. Begitu Bu Nuri. Wow, keren banget ya. Jadi yang Bu Ati rasakan kemarin sangat senang ya Bu Ati, semangat Ya, karena tertantang ya Bu Ati semangat. untuk bisa lebih bagus lagi di dalam Betul, mengembangkan diri ya Bu Ati, begitu ya Bu Ati ya. betul Ditambah Bu lagi Nuri. tadi ya Bu Ati bilang bisa mengembangkan model yang lain ya Bu Ati ya. Eh, baik nih Bu Ati. Nah, kira-kira dari yang kemarin nih, yang sebelum kita observasi, yang sebelum kita melakukan supervisi akademik, Bu Ati kan bercerita kepada saya bahwa kompetensi yang ingin dikembangkan yaitu kompetensi pedagogik ya Bu Ati ya. Iya. Nah, menurut Bu Ati nih, pada saat itu apa yang sudah Bu Ati lakukan terkait dengan mengembangkan kompetensi pedagogiknya Bu Ati? Waktu kemarin mengajar itu, apa saja yang telah Bu Ati lakukan untuk meraih kompetensi pedagogik yang Bu Ati inginkan kemarin itu? Di antaranya adalah menggunakan mode pembelajaran yang variatif, ya. Kemudian memberikan stimulus kepada anak. Lalu melakukan kegiatan pembelajaran dengan bermain gitu. Ada permainannya, seperti salah satunya kita melakukan ice breaking, kemudian menugaskan anak untuk tampil ke depan, mempresentasikan apa yang sudah anak-anak kerjakan dengan diskusi sama temannya, dipresentasikan ke depan kelas gitu. Lalu menugaskan anak untuk menunjukkan hafalan yang sudah ditugaskan. Jadi ada beberapa anak yang sudah tampil ke depan
Nah, itu saya berikan semangat dan saya beri apresiasi berupa hadiah kecil-kecilan lah, Bu Nuri. Wow, Jadi anak semakin semangat gitu dalam belajarnya. wow, Barangkali itu ya pengembangan apa model pembelajaran yang saya lakukan, Bu dilakukan. Nuri. Iya, baik Bu Ati ya, Bu Ati. Kemarin waktu observasi, saya observasi Bu Ati tadi itu ya menggunakan model pembelajaran, memberikan stimulus kepada anak ya buat dia. Ada permainannya, ada ice breakingnya, kemudian presentasi setelah anak-anak berdiskusi ya buat dia, dan ada yang ditugaskan untuk hafalan ya buat dia. Hafalan itu ya siapa surat Kul ya ayyuhal kafirun ya buat ya, al kafirun ya. Ya, sesuai dengan materi pembelajaran. Iya, betul sekali. Oke nih Bu Ati. Nah, dari yang sudah Bu Ati lakukan, saya mencatat beberapa hal Bu Ati. Saya akan menyampaikan hasil observasi yang sesuai yang ingin Bu Ati kembangkan kompetensinya, yaitu di dalam kompetensi pedagogik dengan indikator lebih dekat dengan murid dan juga merancang dan melaksanakan pembelajaran. Saya udah mencatat nih Bu Ati hasil-hasil yang telah Bu Ati lakukan kemarin nih. Bu Ati yang pertama memahami murid, ya sudah terlihat Bu Ati. Jadi Bu Ati menggunakan PPT, di dalam PPT ada videonya, ada gambarnya ya Bu Ati ya. Ada audio, ada visualnya. Kemudian Bu Ati juga mengajak anak-anak untuk yel-yel. Kreatif sekali nih Bu Ati. Kemudian yang kedua juga saya sudah melihat Bu Ati merancang dan melaksanakan pembelajaran sudah sangat baik. Bu Ati membuat RPP, satu perangkat, dan mengimplementasikannya dengan baik. Sudah ada. Dan Bu Ati menggunakan model pembelajaran discovery learning. Nah, di dalam kemarin itu yang saya perhatikan Bu Ati memberikan stimulus berupa gambar keberagaman agama ya Bu Ati ya, suku bangsa dan budaya di Indonesia ya Bu Ati, itu juga sudah terlihat. Kemudian anak-anak Bu Ati stimulus dan memberikan respons yang bisa maju ke depan ya Bu Ati ya. Ini dari suku bangsa mana, ini agama mana, betul Bu Ati. Nah, catatan saya selanjutnya itu Bu Ati sudah menggunakan video pembelajaran. Itu sudah ada menggunakan lagu Haji Roma Irama. Wah, menarik sekali tentang suku bangsa. Gimana nyanyinya Bu Ati? Dangdut Kita jiwa penduduk Indonesia. Keren nih Bu Ati nih. Kemudian Bu Ati juga saya sudah melihat kemarin Bu Ati mengajar itu menggunakan metode yang bervariasi. Bu Ati menggunakan ceramah, diskusi, menggunakan metode kelompok dan presentasi. Keren Bu Ati. Dan Bu Ati juga nih ada belajar sambil bermain. Waktu di pra observasi Bu Ati mengatakan ya belajar sambil bermain. Ternyata sudah ada Bu Ati sudah terlihat, yaitu Bu Ati menggunakan talking stick. Keren banget. Talking stick yang di lagunya solawat ya buat ya, solawat buat Nabi ya. Dengan solawat ya. Solawat Nabi iya. Selanjutnya saya juga sudah melihat ada ice breaking nih Bu Ati. Ice breaking dengan melantunkan kalimat thayyibah waktu kemarin itu. Wah, komplit nih Bu Ati. Ada lagi nih Bu Ati catatan tambahan dari saya nih Bu Ati. Jadi menurut observasi saya secara keseluruhan dari proses pembelajaran yang telah Bu Ati lakukan terkait dengan indikator yang ingin Bu Ati kembangkan, yaitu di dalam kompetensi pedagogik, menurut saya sudah terlaksana dengan baik. Jadi Bu Ati keren nih Bu Ati. Bu Ati sudah banyak, ditambah lagi Bu Ati banyak mengeluarkan idenya, kekreativitasannya dengan mengajak murid, mengajak membunyikan yel-yel, menggunakan reward dan punishment ya. Saya dapat lihat rewardnya itu ya Bu Ati dikasih jajanan nih Bu Ati kan kebetulan entrepreneur nih, guru entrepreneur. Keren Bu Ati. Kemudian punishmentnya anak yang belum bisa diminta untuk membaca surat Anas ya Bu Ati ya. Jadi jadi memang itu catatan saya. Jadi kesimpulan saya menurut saya Bu Ati sebelum itu kita kan sudah berbicara bincang-bincang sedikit tentang apa yang ingin Bu Ati kembangkan di dalam observasi ini. Ternyata kompetensi pedagogik yang ingin Bu Ati kembangkan dengan indikator yaitu
lebih dekat dengan murid dan di dalam lebih baik lagi dalam perancangan dan pelaksanaan pembelajaran sudah tercapai nih Bu Ati. Wah, selamat ya Bu Ati ya. Keren. Nah, Alhamdulillah. alhamdulillah. Nah, Bu Ati, itu kan Ya. sudah tercapai tuh. Kira-kira Bu Ati seandainya, apalagi sih dari hasil observasi saya, kira-kira apalagi sih yang ingin Bu Ati kembangkan? Padahal sudah bagus tuh. Apalagi hasil observasi yang saya lakukan tadi kan sudah Bu Ati dengarkan. Kira-kira apa lagi yang ingin Bu Ati kembangkan selanjutnya Bu Ati? Di dalam berdasarkan hasil Iya, ada lagi Bu Nuri yang ingin saya kembangkan, yaitu Oh, diantaranya kompetensi kepribadian, oh ya. lalu kompetensi profesional dan kompetensi sosial. Bagus banget. Jadi komplit ya Bu Ati? Ya, insya Kompetensi Allah. kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi kepribadian. Baik Bu Ati. Nah, Bu Ati, kalau misalnya kompetensi pedagogik tadi kan sudah Bu Ati raih ya. Seandainya diberikan kesempatan lagi untuk mengembangkan kompetensi pedagogik lagi, mana Bu Ati yang ingin Bu Ati lebih kembangkan lagi? Sepertinya yang ingin saya kembangkan lagi itu kompetensi kepribadian, Bu Nuri. Oh ya baik Bu Ati ya. Oke, kompetensi kepribadian. Nah, baik Bu Ati. Jika demikian, kompetensi kepribadian. Apa tujuan yang ingin hendak Bu Ati capai dari kompetensi kepribadian ini kira-kira Bu Ati? Baik, ini saya memiliki tujuan untuk supaya anak ini memiliki akhlak yang mulia gitu dan menjadikan tauladan yang baik supaya bisa Baik. dicontoh oleh teman-temannya yang lain dan memberikan contoh kepada masyarakat sekitar gitu. Oh ya baik. Jadi kompetensi kepribadiannya Bu Ati apa namanya ingin anak memiliki akhlak yang mulia dan dapat menjadi contoh ya Bu Ati ya. Oh berarti Bu Atinya pribadinya lebih bagus lagi ya Bu Ati kalau sampai anak tuh bisa menjadi contoh, otomatis dari Bu Ati sendiri udah bisa menjadi contoh ya Bu Ati ya. Wah Insya keren. Allah harus, Wah, ya, harus bisa. amin, amin mudah-mudahan. Nah, Bu Ati, selain itu apa ini kira-kira ukuran keberhasilannya itu kalau misalnya kompetensi kepribadian itu apa ya Bu Ati ya? Kalau sampai anak sudah bisa memiliki akhlak yang mulia dan juga sudah menjadi tauladan itu ketika ketika apa ya Bu Ati? Ukuran keberhasilannya tuh kompetensi kepribadian bisa diraih. Ya, baik Bu Nuri. Jadi ukuran keberhasilan bagi saya itu yaitu ketika saya dapat menjadikan contoh untuk murid, rekan guru, dan warga sekolah lainnya. Jadi seperti itu ukuran keberhasilan menurut saya begitu Bu Nuri. Oh iya. Jadi bisa menjadikan contoh ya untuk ditiru oleh murid, rekan guru, dan yang lainnya gitu. Oh iya bagus ya. Jadi bisa menjadi tauladan nih ya Bu Ati seperti yang Bu Ati inginkan ya. Memang kompetensi kepribadian itu ya Bu Ati ya. Nah Bu Ati pendukungnya apa aja nih supaya bisa kompetensi kepribadian itu bisa Bu Ati raih. Kira-kira apa ya Bu Ati pendukungnya? Ya, pendukungnya mungkin diantaranya support dari teman-teman, dari rekan sejawat gitu ya, untuk memupuk rasa tekad yang kuat agar saya bisa menjadikan contoh kepada yang lainnya. Gitu. Perlu dukungan dari teman-teman juga. Ya baik. Jadi perlu Diantaranya dukungan dari dan teman tekad sejawat. yang kuat ya dari diri sendiri ya Bu Ati. Baik nih Bu Ati. Nah, kalau misalnya ada lagi nih Bu Ati, kira-kira kompetensi mana lagi Bu Ati yang ingin Bu Ati kembangkan? Selain tadi pedagogi udah berhasil nih Bu Ati, kepribadian sudah kepengen nih. Terus ada lagi nggak yang ingin Bu Ati kembangkan? Tentunya ada Bu Nuri, yaitu kompetensi profesional yang Profesional. ingin Profesional betul. Nah, ada lagi selain profesional Bu Ati? ya, yaitu kompetensi sosial. Wah, berarti
Bu Ati ingin mengembangkan 4 kompetensi guru nih ya. Satu persatu Bu Ati ingin kembangkan. Keren Bu Ati. Nah, ceritain dong Bu Ati, kalau misalnya kompetensi profesional itu Bu Ati ingin seperti apa tujuan yang dicapai dari kompetensi profesional Bu Ati? Jadi ingin memiliki kemampuan ya untuk menguasai keilmuan, Bu Nuri, yang berhubungan dengan bidang studi, lebih mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari. Kira-kira seperti itu, Bu Nuri. Jadi ingin memiliki menguasai ya berarti ya keilmuan ya. Menguasai. Betul, menguasai keilmuan ya. Yang tentunya berhubungan dengan bidang studi yang saya kembangkan, yang saya ajarkan gitu. Ya, pendidikan agama Islam ya Bu Ati ya. Betul, Bu Nuri, ya. Oke. Nah, baik. Gimana ukuran keberhasilannya tuh Bu Ati kalau untuk kompetensi profesional itu menurut Bu Ati? Jadi ketika saya dapat membahas materi yang lebih dalam dan berbobot, nah yang konsepnya itu dapat dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari saya, Bu Nuri, atau dan kehidupan sehari-hari dari peserta didik juga gitu. Barangkali itu untuk ukuran keberhasilannya. Jadi dikaitkan gitu materi yang Ibu Ati punya dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari gitu ya? Betul, betul. Bagus, bagus. Apa itu yang bisa mendukung Bu Ati bisa mencapai tujuan itu Bu Ati? Tujuan bisa sampai kompetensi profesionalnya bagus tuh, apa pendukung yang mendukung Bu Ati? Supaya mencapai tujuan yaitu saya harus banyak lagi mencari referensi yang terkait dengan materi yang akan saya ajarkan, Bu Nuri. Jadi bukan hanya dari satu sumber saja, saya bisa mencari dari berbagai macam sumber, ya ada antaranya dari buku, dari Google atau dari lain-lainnya gitu. Sehingga saya punya bahan atau materi yang akan saya ajarkan. Oh ya baik. Jadi Bu Ati perlu banyak mencari referensi gitu Bu Ati ya, betul ya? Betul. Dari Google gitu ya Bu Ati ya? Berbagai sumber lah ya. Jangan berfokus hanya satu saja gitu. Banyak sumber yang bisa saya gali dan saya dapatkan. Oh wow, keren sekali. Baik nih Bu Ati. Tuh, mimpinya sudah kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, profesional. Apalagi Bu Ati selanjutnya? Kira-kira yang lagi buat kembangkan? Kompetensi sosial, Bu Nuri. Wah, komplit sudah nih. Apa tujuannya Bu Ati? Kompetensi sosial yang ingin Bu Ati capai itu apa? Nah, tujuannya itu memiliki kecakapan dan berkomunikasi dengan seluruh warga sekolah tentunya ya. Itu khususnya. Nah, umumnya dengan seluruh masyarakat lainnya karena nanti kan kita akan hidup bermasyarakat, bukan hanya di sekolah. Jadi tujuan utamanya memiliki kecakapan dalam berkomunikasi itu, Bu Nuri. Jadi ingin memiliki kecakapan ya berkomunikasi ya Bu Ati ya. Nah, Bu Ati, gimana ukuran keberhasilannya kalau misalnya Bu Ati mengembangkan kompetensi sosial Bu Ati? Ketika apa Bu Ati bisa sampai mengembangkan kompetensi sosial Bu Ati? Jadi ukuran keberhasilannya barangkali ketika saya dapat berkomunikasi dan bergaul dengan seluruh warga sekolah, baik dengan murid, dengan teman-teman, dengan rekan guru maupun dengan wali murid dan seluruh warga sekolah serta masyarakat. Nah, itu yang saya dapatkan berkomunikasi. Jadi ukuran keberhasilannya bisa dilihat dari itu, Bu Nuri. Dari bisa berkomunikasi seluruh warga sekolah ya Bu Ati ya. Bahkan masyarakat ya Bu Ati ya. Ya, dan bergaul dengan baik itu tentunya dan supaya diterima oleh masyarakat juga ya. Oke, baik. Ya, benar. Kemudian daya dukung apa yang bisa Bu Ati lakukan untuk mengembangkan kompetensi sosial sehingga Bu Ati memiliki komunikasi dan dapat bergaul yang positif dengan lingkungan sekitar Bu Ati? Tentunya saya harus mencari contoh atau idola yang saya idolakan, contoh yang tokoh-tokoh yang memiliki kecakapan berkomunikasi yang baik gitu ya. Dan saya juga harus mencari nih tokoh-tokoh yang bukan hanya pandai berkomunikasi dan berkecakapan yang baik, tapi juga dengan berkeilmuan yang tinggi dan berakhlak yang baik. Jadi ada saling
terkait Bu Nuri. Jadi ya seperti itu. Saya harus mencari contoh tokoh ya yang memiliki hal-hal tersebut. Oke, baik Bu Ati. Jadi mencontoh tokoh ya Bu Ati ya. Contoh tokoh yang memiliki komunikasi yang baik gitu ya Bu Ati ya. Oke, baik. Wah, keren banget di Bu Ati nih. Kompetensi-kompetensi yang pengen dikembangkan oleh Bu Ati. Nah, Bu Ati, gimana nih? Kira-kira kapan ingin Bu Ati lakukan? Tadi kan kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Kapan Bu Ati kira-kira bisa ingin mengembangkan kompetensi Bu Ati sebagai guru nih? Baik, untuk kompetensi kepribadian mungkin sekitar bulan Oktober Bu Nuri, minggu ketiga kira-kira ya. Di tahun 2002. Lalu untuk kompetensi profesional mungkin sekitar bulan November. Oh, keren. Dan kompetensi sosial itu kira-kira bulan Desember Bu Nuri. Oh, baik. Jadi Bu Ati ingin merencanakan pengembangan kompetensi guru untuk kepribadian di bulan Oktober ya Bu Ati, di minggu ketiga ya Bu Ati ya. Kemudian kompetensi profesional di bulan November ya Bu Ati 2022 dan kompetensi sosial di bulan Desember ya. Jadi setiap bulan kita belajar Bu Ati belajar mengembangkan diri ya Bu Ati ya. Wow, keren banget nih Bu Ati. Mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik nih Bu Ati. Ya, kira-kira siapa nih Bu Ati yang bisa mendukung ketiga kompetensi yang ingin Bu Ati raih lagi nih? Kira-kira ada nggak nih Bu Ati siapa ini yang bisa membantu? Ada tentunya. Ya Bu Ati. Kalau untuk saya sih yang bisa mendukung saya itu teman sejawat di sekolah Bu Nuri. Oh, teman sejawat di sekolah ya. Keren nih Bu Ati. Oke nih Bu Ati, mudah-mudahan apa yang Bu Ati rencanakan untuk mengembangkan diri, yaitu kompetensi kepribadian, yang selanjutnya Bu Ati ya, kompetensi profesional dan kompetensi sosial, berjalan dengan baik nih Bu Ati. Amin, insya Allah. Nah Bu Ati, nanti kalau misalnya itu boleh ya kita ngobrol-ngobrol lagi apa Boleh. Bu Ati, apa yang sudah Bu Ati lakukan untuk meraih itu. Ya Bu Ati ya. Boleh, insya Allah. Nah, Bu Ati, dari obrolan kita nih, apa nih yang Bu Ati dapatkan nih dari obrolan-obrolan santai kita ini? Tentunya dapat pengalaman dan saya bisa memicu semangat lagi dan saya punya tantangan dalam mengembangkan pembelajaran atau dalam memberikan pelajaran kepada murid-murid. Tentunya ingin lebih meningkat lagi dalam mengajar, Bu Nuri, dan mencapai hasil yang baik dan tujuannya tercapai semuanya. Barangkali itu. Baik Bu Ati, jadi menjadi sebuah pengalaman ya Bu Ati, dan Bu Ati lebih tertantang lagi supaya bisa mengembangkan ya agar tujuan pembelajaran lebih bisa tercapai dengan baik ya Bu Ati ya. Dan bisa tentunya bisa meningkat ya Bu Ati ya. Baik Bu Ati, nih terima kasih loh Bu Ati obrolan-obrolannya dari tadi nih. Mudah-mudahan Bu Ati apa yang Bu Ati inginkan, kompetensi keguruan yang harus dimiliki dan lebih dikembangkan itu tercapai dengan sukses Bu Ati. Amin. Insya Allah. Saya tunggu ya Bu Ati perkembangan selanjutnya ya Bu Ati. Kita ngobrol-ngobrol lagi nih. Baik Bu Ati. Terima kasih Bu Ati. Sehat-sehat selalu Bu Ati. Assalamualaikum Bu Ati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. I'll stay alive because I feel ready now. I see red, I feel blue, but it's all black and white. It's black and white. And in the night I tend to lose my sight. I fade out within the moving lights. But I got time, that's why I'm breathing now. I can see through my feelings now. I can see clear through my mind.
And the secret is to shut my eyes